Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya di wajah Situ Wuhen. Matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Orang tua, mata-mata lain mencoba menghancurkan Huang Fu Shengzong. Aku bisa mengerti. Tapi bagaimana denganmu? Gagasan merebut tahta, katakan padaku, bagaimana aku harus membiarkanmu mati, ucap dari Tan Yun. Situ Wuhen yang diinjak-injak oleh Tan Yun, menunjukkan rasa tidak takut hidup dan mati dengan suaranya yang lemah. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah raja. Orang tua ini tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Jika kamu ingin membunuh, kamu bunuh saja. Jika kamu ingin menyiksa, kamu akan menyiksa. Dan lelaki tua ini tidak akan pernah cemberut, ucap dari Situ Wuhen. Oke, ini menyegarkan. Kalau begitu aku akan memberimu yang ini karena kamu masih laki-laki. Bergembiralah, ucap dari Tan Yun dengan suara dingin, mengangkat kaki kanannya yang diremas di wajah Situ Wuhen. Tepat saat dia akan menginjak, pupil mata Tan Yun menyusut, menatap wajah Situ Wuhen, seolah-olah dia telah menemukan rahasia. Yuner, ada apa? Ucap dari tanya Tan Taiyu. Kakek, jika Yuner tidak salah menebak, Situ Wuhen ini juga harus menjadi mata-mata, ucap dari Tan Yun berkata dengan senyum jahat. Mata-mata, itu tidak mungkin, Yuner, kamu pasti salah, ucap dari Tan Taiyu terkejut. Yuner, ketika Situ Wuhen menyembah Huang Fu Shengzong, kakek ini masih menjadi raja. Saat itu, dia adalah salah satu jenius terbaik di sekte saya, dan kakek mengawasinya selangkah demi selangkah ke posisi leluhur divisi jiwa binatang, bagaimana dia bisa menjadi mata-mata. Dan juga, di kampung halaman Situ Wuhen, kakek juga miliki orang yang berada di sana dan menyelidiki detailnya, jadi kakek saya yakin dia bukan mata-mata, ucap dari Tan Taiyu. Pada saat ini, Yuan Jinglun menggema, Tuan Sekte, kakekmu benar, pada waktu itu, bawahan yang menemani kakekmu ke kampung halaman Situ Wuhen, ucap dari Yuan Fan. Mendengar itu, Tan Yun memenuhi dadanya dengan kemarahan, dan sambil melihat Tan Taiyu dan Yuan Jinglun, dia menunjuk ke wajah kanan Situ Wuhen yang dihancurkan oleh kakinya sebelumnya, dan berkata, kakek, Yuner percaya apa yang kamu katakan. Tapi ini hanya hal yang nyata, Situ Wuhen yang asli telah lama mati. Situ Wuhen saat ini adalah orang lain yang dengan kejam mengupas wajahnya dan mengubah dirinya menjadi Situ Wuhen, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh tua Tan Taiyu dan Yuan Jinglun berguncang dan menatap wajah kanan Situ Wuhen, hanya untuk menyadari bahwa wajah Situ Wuhen berkerut karena Tan Yun baru saja menginjaknya dengan kakinya. Hanya pada saat inilah Tan Taiyu dan keduanya yakin bahwa Situ Wuhen di depan mereka sama sekali bukan Situ Wuhen yang asli. Pada saat ini, Situ Wuhen yang berada di tanah, mengungkapkan ketakutan yang mendalam pada matanya. Mata semua orang tertuju pada wajah Situ Wuhen. Tan Yun berkata sambil mencibir, biarkan aku melihat baik-baik wajah aslimu, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun membungkuk dan meraih wajah Situ Wuhen dengan tangan kirinya, meraihnya dengan keras, dan menyeka wajah Situ Wuhen, dan akhirnya memperlihatkan wajah yang aneh dan tua. Wajah ini sangat asing bagi Tan Yun. Tetapi untuk Tan Taiyu dan kultivator leluhur dari Huang Fu Shengzong, mereka sangat akrab. Secara khusus, Duan Changqiong, kepala divisi jiwa binatang dari Gerbang Suci, yang juga merupakan mata-mata dari Istana Jiwa Abadi yang memasuki Sekte Suci Huang Fu, bahkan lebih akrab dan tidak bisa lebih akrab. Situ Feng, sebenarnya, itu kamu, ucap dari Tan Taiyu. Mata Tan Taiyu melebar, matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Kamu bajingan, kamu benar-benar melukai Situ Wuhen, ucap dari Tan Taiyu.
Si Tu Feng memelototi Tan Taiyu di belakang, tidak mengatakan apa-apa, menutup mulutnya dan matanya, dan tampak seperti sedang menunggu kematian. Pada saat ini, lebih dari 7 juta murid melihat ekspresi terkejut dan marah Tan Taiyu, berpikir bahwa si Tu Feng yang tampaknya berpura-pura menjadi si Tu Wuhen, memiliki latar belakang yang bagus. "Kakek, siapa dia?" ucap dari Tan Yun mengangkat alisnya dan bertanya. "Yuner, orang ini tidak lain adalah Master Istana Jiwa Abadi sebelumnya, pada saat yang sama, dia juga suami Zhuge Yu, Master Istana Jiwa Abadi saat ini," ucap dari Tan Taiyu. Mendengar ini, Tan Yun tertegun sejenak, lalu melanjutkan dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, ini adalah kegembiraan yang tak terduga, Zhuge Yu, kamu pelacur tua, tidakkah kamu memikirkannya? Orangmu jatuh ke tanganku, hahaha," ucap dari Tan Yun. "Puci, puci." Dalam seringai, pedang terbang ungu keluar dari tangan kiri Tan Yun dari udara tipis, dan Tan Yun mematahkan tendon dan paha belakang si Tu Feng dengan pedang. "Tan Yun, kamu bajingan kecil." Begitu si Tu Feng selesai berbicara, Tan Yun memegang mulutnya dan menghancurkan gigi dan lidahnya. "Wow," si Tu Feng menatap Tan Yun dengan samar, "jika matanya bisa membunuh, Tan Yun akan mati ribuan kali." "Yuner, apakah kamu berencana menggunakannya untuk mengancam Zhuge Yu di masa depan?" ucap dari Tan Taiyu bertanya sambil berpikir. "Tidak," Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yuner bahkan tidak repot-repot menggunakan metode semacam ini untuk melawan Istana Jiwa Abadi. Yuner tidak akan membunuh si Tu Feng hari ini, dan ketika aku menyerang Istana Jiwa Abadi suatu hari, Yuner akan membunuhnya di depan wajah Zhuge Yu," ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun menghilang di tempatnya dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, dia muncul di samping Duan Changqiong, kepala divisi jiwa binatang Sekte Suci, dengan 2 kaki berturut-turut, mendorong lututnya. Retak, klik. Dengan suara patah tulang yang jelas, darah menyembur, lutut Duan Changqiong meledak, dan kedua anggota badan yang diamputasi terbang menjauh dari tubuh. "Bang! Ah, kakiku!" ucap dari Duan Changqiong meratap tragis. Dia yang kehilangan 2 betisnya, terbanting ke tanah ratusan kaki jauhnya. Duan Changqiong hanya di tingkat ke-8 dari alam fena ilahi, dan dia benar-benar terlalu lemah untuk menghadapi Tan Yun yang merupakan alam fena ilahi yang sempurna. Sosok Tan Yun melintas dan dia muncul di depan Duan Changqiong, dan Tan Yun juga memegang pedang ke mulutnya, menghancurkan lidah dan giginya. Adegan serangan mendadak Tan Yun membuat punggung para pemimpin tingkat tinggi dan mata-mata merinding. Dan keringat keluar dari telapak tangannya. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata dengan keras, "Duan Changqiong, adalah mata-mata Zhuge Yu di sekte saya," ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menatap Duan Changqiong, dan berkata dengan nada negatif, "Jangan khawatir, Master Sekte ini tidak akan membunuhmu sekarang. Kakak tertuamu Duan Changtian, atas apa yang dilakukan padaku di kota Wang Yue, aku akan segera menyelesaikan masalah dengannya, pada saat itu, aku akan membiarkan kakakmu melihatmu mati. Aku berkata kepadamu, rasa sakit yang dibawa kakak tertuamu kepadaku, aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menahan keinginan untuk merobek Duan Changqiong hidup-hidup, dia membencinya. Dia memiliki malam yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali dia memikirkan adegan ketika Duan Changtian secara paksa mencabik-cabiknya ketika dia dan Yukin menikah, dia tidak bosan menunggu untuk merobek Duan Changtian, menggerogotinya, tulangnya, dagingnya, darahnya. "Bang! Bang!" Tan Yun menendang Duan Changqiong. Dan Duan Changqiong 100 kaki ke udara dan mendarat di sebelah si Tu Feng. Tiba-tiba, Tan Yun melirik para murid dengan ganas, dan terpaku pada tubuh Duan Feixiong, seorang murid dari jiwa binatang Sekte Suci. Duan Feixiong sangat ketakutan sehingga dia mengencingi celananya. "Master Sekte,
Maafkan murid ini, Duan Changqiong adalah paman murid ini, tetapi murid ini benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah mata-mata, ucap dari Duan Feixiong menangis dengan patuh. Benarkah, apakah menurutmu penguasa ini adalah anak berusia 3 tahun? Kemarilah untukku, ucap dari Tan Yun mendengus, tetapi tidak ada gerakan, dan kekuatan tak terlihat menjadi Duan Feixiong dan berdiri di depannya. Master Sekte, murid ini bahkan tidak tahu apa yang ayahku lakukan padamu di kota Wang Yue. Sebelum Duan Feixiong selesai berbicara, Tan Yun memotong, apakah kamu tahu, itu tidak masalah, hanya karena kamu adalah mata-mata, Anda akan saatnya untuk memotong-motong tubuh, ucap dari Tan Yun. Kaca. Tan Yun menendang dada Duan Feixiong, dadanya runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan dia jatuh ke udara di samping Si Tu Feng dan Duan Changqiong, kemudian pingsan. Tan Yun berbalik perlahan, menatap Tian Lao, komandan organisasi hukuman surgawi, dan memerintahkan, kirim seseorang untuk menahan mereka bertiga, ingat, Anda dapat menyiksa mereka sesuka hati, tetapi jangan biarkan mereka mati, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Tian Lao mengangguk berat. Setelah itu, bibirnya bergerak diam-diam, dan segera, di langit yang kosong, 3 anggota organisasi hukuman surgawi dengan kesempurnaan agung dari Vena Ilahi terbang keluar. Ketiganya segera membawa Si Tu Feng, Duan Changqiong, dan Duan Feixiong pergi dari lapangan Tiangong. Setelah itu, mata Tan Yun tertuju pada Sen Subing, dan segera berkata dengan keras, selanjutnya, Master Sekte ini memiliki kasus tidak adil 80 tahun lalu, yang harus dibuktikan. Orang yang telah dirugikan adalah Sen Tianqi, kepala alkemia divisi Sekte Suci. Ketika mereka mendengar kata-kata, Sen Tianqi, Sen Suzhen dan Sen Subing gemetar, dan air mata mengaburkan pandangan mereka dalam sekejap. Sen Suzhen memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih untuk pertama kalinya. Mata indah Sen Subing sangat tersentuh. Pada saat yang sama, kedua putri itu memikirkan ayah mereka yang dianiaya sampai mati, dan kedua putrinya menatap Gongsun Yangchun, kepala gerbang suci divisi alkemia. Kedua wanita itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Gongsun Yangchun memiliki firasat buruk, dan dia tidak lari untuk hidupnya. Karena dia tahu betul bahwa dia masih memiliki kesempatan jika dia tidak melarikan diri, dan jika dia melarikan diri, dia akan mati. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa masih ada jimat yang menyelamatkannya dari hukuman mati. Pada saat ini, semua pejabat tingkat tinggi, serta para murid yang telah mendengar nama Sen Tianqi, semuanya berpikir. Di antara mereka, beberapa dari mereka telah menyaksikan proses Master Sekte Lama menghapuskan Sen Tianqi dan mengeluarkannya dari sekte lebih dari 80 tahun yang lalu. Mereka bingung, bukankah masalah itu diselidiki saat itu, bagaimana dengan ketidakadilan? Tan Yun mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan kemudian menatap Gongsun Yangchun yang berada di tingkat ketujuh dari alam Vena Ilahi, dengan mata dingin, kamu adalah penggagas masalah ini, apakah kamu menginginkan sekte ini, Master Sekte ini memaksa Anda untuk mengatakannya, atau Anda sendiri yang mengatakannya, ucap dari Tan Yun. Kaki Gongsun Yangchun gemetar hebat, dan keringat dingin di dahinya menetes satu persatu di lapangan Tiangong. Dia tahu bahwa Tan Yun telah berlatih teknik pengendalian mata, dan tidak ada gunanya menyangkalnya sendiri. Plok, kaki Gongsun Yangchun gemetar, dia berlutut dengan berat di tanah, bersujud dan berteriak, Master Sekte, bawahan ini tahu itu salah, memang Sen Tianqi yang dijebak oleh bawahan, tetapi bawahan juga dipaksa. Master Sekte, saat itu, Klan Jin menyelinap ke dalam divisi alkemia dan mengendalikan bawahan ini, setelah bawahannya mencoba membunuh Sen Tianqi, dan membiarkan mereka duduk di posisi kepala divisi alkemia Sekte Suci, dan bawahannya menjebaknya. Master Sekte itu murah hati, selamatkan nyawa bawahanmu,
bawahan ini diancam oleh klan Jin, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba berteriak, apakah klan Jin mengancammu, ucap dari Tan Yun. Iya, Gongsun Yangchun menundukkan kepalanya. Kamu adalah komandan penjaga klan Jin, bukankah lucu bahwa kamu mengatakan ini, ucap dari Tan Yun. Gongsun Yangchun tercengang begitu Tan Yun mengucapkan kata-kata ini. Dia tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun telah mengetahui detailnya. Tuan sekte itu murah hati, Gongsun Yangchun bersujud, meskipun bawahan adalah pemimpin klan Jin, aku telah melayani sekte selama bertahun-tahun, ucap dari Gongsun Yangchun. Pada saat ini, para murid dan pejabat tingkat tinggi yang setia kepada Huang Fu Shengzong benar-benar marah. Terutama pejabat senior dan murid dari pintu dalam, pintu abadi, pintu suci, dan para murid bahkan lebih sedih dan marah. Ternyata kepala Sen dianiaya, Gongsun Yangchun, kamu binatang buas yang marah pada manusia dan dewa, kamu harus mati. Gongsun Yangchun, aku menyalahkan leluhurmu. Kepala Sen setia pada sekte, tetapi dia dibunuh olehmu, mata-mata klan Jin yang berdarah, aku marah padamu. Aku juga marah padamu, Master Sekte, tolong bunuh dia. Master Sekte, tolong bunuh dia. Tiba-tiba, semua orang meraung, mengguncang awan. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, Gongsun Yangchun menggigil ketika dia akan berbicara, Tuan Sekte, Gongsun Ruoxi adalah cucu dari bawahan ini, dan dia tidak bergabung dengan keluarga Jin. Tuan Sekte, bawahan ini mengenal Anda dan Ruoxi, kalian adalah pertemuan hidup dan mati di tanah keabadian dan medan perang para dewa, tolong, demi Ruoxi, Anda akan menyelamatkan nyawa seekor anjing ini. Master Sekte, selama Anda mengampuni bawahan ini bersumpah bahwa aku akan setia kepada Anda di masa depan, dan bawahan tidak ingin mati, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, sebuah gambar memori muncul di benak Tan Yun. Dalam ingatan tersebut, Gongsun Ruoxi tiba-tiba berjinjit dan mencium bibir Tan Yun. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang sambil menangis, ingat, aku, Gongsun Ruoxi, tidak akan pernah menikahimu dalam hidup ini. Aku akan mencintaimu kapan saja, jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, maka aku akan mati sendiri, ucap dari Gongsun Ruoxi dalam ingatan itu. Setelah ingatan itu menghilang, Tan Yun tiba-tiba menjadi marah, menghancurkan tangan kanan Gongsun Yangchun dengan satu kaki, dan berteriak, jika Anda tidak menyebut Ruoxi, saya akan menyebutkannya. Gongsun Yangchun, berani kamu mengatakan Ruoxi adalah cucumu. Kamu bajingan tua, bukankah kamu datang ke pondok kecil itu, kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak membunuh orang tua Ruoxi dan 36 orang di seluruh pondok. Katakan, kamu telah mengambil Ruoxi saat bayi, kamu benar-benar tidak manusiawi, kamu jawab untukku, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, kemarahan Tan Yun dapat dibayangkan. Di dalam hatinya, Gongsun Yangchun mencuci pondok dengan darah, merampok bayi, dan kemudian melatih bayi itu untuk menjadi penjaga klan Jin. Seluruh proses berdarah ini sangat kotor. Tidak ada kemanusiaan, tidak ada langit dan bumi. Hehehe. Wajah tua Gongsun Yangchun tiba-tiba menyeringai sedih, Tan Yun, kamu benar-benar kuat, dan kamu bahkan tahu masalah ini secara detail, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berkata, Gongsun Yangchun, aku menginginkanmu sekarang di depan semua orang, untuk memberi roh orang tua Ruoxi di langit 3 kali dan mengakui kesalahan mereka, Master Sekte akan berjanji untuk tidak membunuhmu, ucap dari Tan Yun. Gongsun Yangchun pergi dari neraka ke surga dalam sekejap, dan dia berkata dengan tidak percaya, Tuan Sekte, apakah ini benar, ucap dari Gongsun Yangchun. Tuan Sekte ini selalu mengatakan yang sebenarnya, ucap dari Tan Yun. Oke,
Terima kasih kepada Master Sekte atas kebaikannya, ucap dari Gongsun Yang Chun berbalik dan melihat ke arah luar pegunungan hukuman surga setelah berterima kasih padanya atas rasa terima kasihnya. Dia bersujud 3 kali dan berkata, "Orang tua Ruoxi, orang tua ini meminta maaf untukmu." Lelaki tua ini berlutut dan mengakui kesalahannya, ucap dari Gongsun Yang Chun. Melihat adegan ini, rasa terima kasih Sen Suzhen sebelumnya kepada Tan Yun tidak hanya menghilang, tetapi berubah menjadi kemarahan yang tak ada habisnya. Dia ingin bergegas, dan ketika dia berdebat dengan Tan Yun, dia buru-buru dihentikan oleh Sen Subing. "Saudari, lepaskan aku." Dada Sen Suzhen bergetar karena marah, dan dia bersuara, "Saudari, ini pria yang kamu sukai. Dia orang macam apa, bagaimana dia bisa membiarkan musuh kita pergi?" ucap dari Sen Suzhen. Kebencian Sen Suzhen terhadap Gongsun Yang Chun dapat digambarkan sebagai kebencian yang mendalam. Jika harus dikatakan bahwa putri kedua lebih membenci, itu pasti Sen Suzhen. Karena Gongsun Yang Chun, dia bahkan tidak melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Jika bukan karena Gongsun Yang Chun, ayahnya tidak akan mati, ayahnya tidak akan mati, dan ibunya tidak akan mati di tengah kehilangan ayahnya. Dalam hati Sen Suzhen, jika bukan karena Gongsun Yang Chun, orang tuanya tidak akan mati. "Kakak, dengarkan aku," Sen Subing buru-buru berkata, "Tan Yun tahu bahwa Gongsun Yang Chun adalah musuh kita, dan Tan Yun tidak akan pernah melepaskannya," ucap dari Sen Suzhen. Ketika transmisi suara Sen Subing berakhir, Gongsun Yang Chun juga mengakhiri pertobatannya. "Tuan Sekte, bawahanmu telah melakukan apa yang kamu katakan, tolong biarkan aku pergi," ucap dari Gongsun Yang Chun berlutut dan memohon. "Kata-kata Master Sekte dihitung, dan aku tidak akan pernah membunuhmu," ucap dari Tan Yun berhenti sejenak, dan kata-kata berikutnya membuat Gongsun Yang Chun pergi dari surga ke neraka lagi. Gongsun Yang Chun sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Tan Yun Pi berkata sambil tersenyum, "Namun, Master Sekte ini tidak dapat menjamin apakah Putri Kepala Sen akan membiarkanmu pergi. Subing, Suzhen, Gongsun Yang Chun akan diserahkan kepada kalian," ucap dari Tan Yun. "Terima kasih, Master Sekte," ucap dari Sen Subing. Ketika Sen Subing membungkuk dengan air mata di matanya, dia menarik Sen Suzhen, yang belum pulih. "Bawahanku berterima kasih kepada Master Sekte," ucap dari Sen Suzhen mengerutkan bibirnya. Setelah berterima kasih, kedua saudari itu melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Gongsun Yang Chun selangkah demi selangkah. Sepasang saudara perempuan ini, setiap langkah, memiliki niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, banyak di ranah para dewa, kepala suku, tetua, dan murid dari setiap divisi, memandang Sister Sen Suzhen, tidak bisa tidak berkata. Ternyata kepala divisi berjasa dan tetua berjasa adalah Putri Sen Tianqi. "Iya, mereka memang ratu kita," ucap dari para murid. Suara kerumunan berputar di telinga mereka berdua. Pada saat ini, Gongsun Yang Chun yang telah kehilangan kakinya dan tampak berlutut, menatap Sen Suzhen, Sen Subing, kemudian meraung, "Bahkan jika lelaki tua ini ingin mati, aku tidak akan mati di tanganmu. Dan Tan Yun, kamu penjahat tercela, kamu kembalikan katamu," ucap dari Gongsun Yang Chun. Gongsun Yang Chun membuka mulutnya, pedang terbang keluar dari mulutnya, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Ketika dia akan bunuh diri sambil memegang pedang, Tan Yun tiba-tiba membungkuk, tangan kirinya dengan erat mencengkeram tangannya yang memegang gagang pedang. "Ah!" Retak. Gongsun Yang Chun meratap, tangan yang memegang pedang dihancurkan oleh Tan Yun, darahnya berdeguk, dan jari-jari yang patah terbang bersama. Gongsun Yang Chun menjerit dan jatuh dalam genangan darah terus-menerus berguling dan mengutuk Tan Yun. Tan Yun menutup telinga dan menoleh untuk melihat Sen Subing yang menangis, dengan kelembutan di matanya yang berbintang, dan berkata melalui transmisi suara, "Saya tahu Anda selalu menginginkan kehidupan Gongsun Yang Chun, dan saya juga tahu bahwa Anda ingin membunuhnya,
dan setiap saat ingin membalas dendam. Maaf membuatmu menunggu, ucap dari Tan Yun. Air mata Sen Subing menetes, dan dia berkata, Tan Yun, kamu tidak perlu merasa kasihan padaku, sebaliknya, saya berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Anda. Saya tahu bahwa hanya karena Gongsun Yangchun adalah mata-mata keluarga Jin, menurut aturan sekte, dia akan dieksekusi di depan umum. Tapi Anda menyerahkan hidupnya kepada saya dan saudara perempuan saya akan menyimpan kebaikan ini di hati saya, ucap dari Sen Subing. Mendengar itu, Tan Yun sedikit mengangguk, dan berkata, pergi, bunuh dia, berikan penjelasan kepada ayahmu, dan juga berikan penjelasan kepada saudara perempuanmu, ucap dari Tan Yun. Ketika Sen Subing sedikit mengangguk, emosi Sen Suzen benar-benar di luar kendali. Gongsun Yangchun, kamu harus membayar kembali nyawa ayahku, ini semua salahmu, adikku dan aku menjadi tunawisma, jadi aku bahkan belum melihat ayahku untuk terakhir kalinya, ucap dari Sen Suzen. Sen Suzen menangis patah hati, dan mulai menebas Gongsun Yangchun dengan pedangnya. Puci-puci. Setiap kali dia menebas, sepotong daging tipis terbang menjauh dari tubuh Gongsun Yangchun. Pada saat ini, 1000 luka, di mulutnya bukan hanya omong kosong, tetapi dia benar-benar mencapai 1000 luka. Detik berikutnya, teriakan Gongsun Yangchun tidak pernah berhenti, sesaat kemudian, tubuh bagian atas Gongsun Yangchun hampir hanya kerangka, tetapi dia masih memiliki nafas. Saudari, aku akan menyerahkan sisanya padamu, ucap dari Sen Suzen menangis dengan mata bengkak dan tersedak. Sen Subing melintas melewati Gongsun Yangchun dengan pedangnya, saat kepalanya terbang menjauh dari tubuhnya, mulut Sen Subing terbuka sedikit, dan api yang sebenarnya dari hidupnya terbang keluar, membakar kepalanya. Dalam satu tarikan napas, kepala Gongsun Yangchun, jiwa dewa, dan 7 jiwa tipe binatang semuanya berubah menjadi ketiadaan. Plop, Sen Subing dan Sen Suzen berlutut di tanah bersama-sama, melihat ke arah kampung halaman mereka, mata mereka kabur karena air mata. Ayah, putrimu telah membalaskan dendammu. Selama anak ini ingat, aku telah berbicara tentang putri Anda untuk membalas dendam pada ayah. Putri ingat bahwa sebelum Anda meninggal, Anda memegang tangan putri Anda dan aku meminta untuk membalas dendam. Ibu, apakah kamu melihatnya? Putri dan saudara perempuan telah memenuhi keinginan Anda. Gongsun Yangchun telah dibunuh oleh putri ini, ucap dari Sen Subing. Pada saat ini, ketika Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao ingin melangkah untuk membantu kedua saudara perempuan itu, desahan Tan Yun terdengar di benak mereka. Mengyi, Xiao, Gongsun Yangchun selalu menjadi simpul mereka. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari pembalasan, dan kini biarkan mereka menangis. Terkadang air mata adalah obat untuk patah hati. Setelah beberapa saat, kedua saudara perempuan itu berhenti menangis. Pada saat ini, semua murid alkemia dari pintu dalam ke pintu suci, memandang Sen Subing dan Sen Suzen, mata mereka berubah, mereka menjadi sangat hormat. Tidak ada alasan yang lain, hanya karena mereka adalah putri dari kepala alkemia dari gerbang suci di masa lalu. Sister Sen Suzen menyeka air mata dari sudut mata mereka, dan setelah kembali ke 10 divisi teratas, Tan Yun melirik kerumunan, melihat orang-orang tingkat tinggi dengan acuh tak acuh dan kejam berkata, leluhur yang memberontak, dan leluhur mata-mata, semuanya telah jatuh di bawah hukum. Kalau begitu saatnya untuk membersihkan kalian, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Yun, leluhur formasi, Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, dan leluhur formasi tiba-tiba tenggelam dalam hati mereka. Karena mereka semua adalah mata-mata klan Feng. Namun, penerus Tan Yun kata-kata biarkan mereka rileks. Pada saat yang sama, dia juga memiliki keraguan. Tetapi Tan Yun berkata lagi, leluhur formasi, dan semua leluhur formasi, serta Feng Qingcheng, setia kepada Huang Fusheng Zong saya,
dan Master Sekte ini percaya bahwa mereka jelas bukan mata-mata. Kecuali mereka, ke tetua pintu luar, sampai ke atas pintu suci, semua lihat Master Sekte ini, orang yang melanggar perintah, akan bunuh terucap dari Tan Yun. Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk memindai banyak eksekutif tingkat tinggi. Pada saat ini, lebih dari 6.000 orang dari pintu luar Huangfu Shengzong, pintu dalam, pintu abadi, pintu suci, diaken, penatua, kepala, semua memandang Tan Yun. Sejak hari mereka menjadi mata-mata, mereka telah bersiap untuk yang terburuk dan bahkan kematian. Alasan mengapa mereka tidak melawan adalah karena mereka takut. Mereka takut. Kalimat Tan Yun mengejutkan mereka, karena mereka merasa bahwa Tan Yun adalah seorang pria besi dan darah yang melakukan apa yang dia katakan dan lakukan. Mereka tahu bahwa dengan kultivasi mereka sendiri, bahkan jika mereka ingin bunuh diri pada saat ini, mereka tidak memiliki kesempatan. Di bawah kendali mata surgawi Tan Yun, lebih dari 6.000 orang tiba-tiba tampak lamban. Suara seperti kutukan Tan Yun bergema di benak semua orang, mata-mata, maju 100 kaki, ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Taiyu dan bahkan semua orang terkejut dan marah. Wosh! Wosh! Tan Yun melihat cahaya berkedip, bagian luar, dalam, abadi, dan suci, total 1.600 orang dari 4 gerbang, tersapu ke depan 100 kaki. Kalian 1.600 orang berdiri bersama sebagai satu kelompok. Dan pemimpin setiap kelompok mata-mata, berdiri di garis depan, ucap dari Tan Yun sambil mengertakkan giginya. Segera, Tan Yun melepaskan kendali eksekutif tingkat tinggi lainnya. Ketika para pemimpin dan murid tingkat tinggi dari berbagai disiplin ilmu ini menatap teman dekat dan mentor mereka di antara 1.600 orang yang biasanya menyebut diri mereka saudara dan saudari, mereka semua marah. Pada saat ini, semua orang merasakan kepanikan yang mendalam. Di hadapan seperempat sekte tingkat tinggi, ini semua tentang mata-mata, tidak sulit bagi semua orang untuk membayangkan berapa banyak Huangfu Shengzong yang telah terkikis. Tuan Sekte, bunuh mata-mata, bunuh mereka, teriak seorang murid perempuan di antara kerumunan. Segera setelah itu, para murid berteriak dengan suara keras, bunuh mata-mata. Bunuh mereka. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para murid agar diam, dia melirik mata-mata yang dipimpin oleh 12 orang dan berkata, "Apa kekuatan di belakangmu?" ucap dari Tan Yun. Pria yang memimpin tim pertama berkata dengan ekspresi datar, "Kami dari Sekte Abadi-Abadi." Wanita yang memimpin tim kedua berkata dengan jujur, "Kami dari Istana Jiwa Abadi." Wanita yang dipimpin oleh tim ketiga berkata dengan ekspresi datar, "Kami adalah anggota keluarga Jin kuno." Pria yang memimpin tim keempat berkata, "Kami diatur oleh kerajaan, keluarga dinasti Tuoba." Kemudian, tim kelima hingga ke-12 berkata, "Kami adalah keluarga kerajaan dinasti Huangfu Sheng. Kami adalah keluarga kerajaan dinasti Nangong Sheng. Kami adalah keluarga Murong kuno. Kami adalah keluarga kerajaan dinasti Tangzun. Kami adalah keluarga Zhongli kuno. Kami adalah keluarga Qili, keluarga tersembunyi. Kami adalah keluarga tersembunyi, keluarga-keluarga Sihong. Kami adalah keluarga tersembunyi, keluarga Zhongwu." Setelah mendengar ini, Tan Taiyu tidak menunggu Tan Yun untuk berbicara. Tan Taiyu sangat marah sehingga tubuh lamanya gemetar, dan dia tertawa dalam kemarahan. Dua sekte kuno di pegunungan hukuman surgawi hanya bisa menyentuh Huangfu Shengzong kita. 4 dinasti suci bahkan lebih sempurna. Bahkan 3 keluarga tersembunyi yang mengaku acuh tak acuh terhadap dunia telah mengirim orang untuk bergabung dengan sekte Huangfu kami. Pada saat ini, tidak hanya Tan Taiyu yang marah karena marah, tetapi pejabat tingkat tinggi lainnya juga sama. Anda harus tahu bahwa kekuatan kuat ini hampir setengah dari kekuatan benua hukuman surgawi. Yuner,
Bunuh mereka semua, ucap dari Tante Yu yang terluka parah, meraung marah. Kakek, tenanglah, kakek. Yuner menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu sebelum mengeksekusi mereka, ucap dari Tan Yun. Oke, katakan, ucap dari Tante Yu. Tan Yun tidak segera bertanya, dia diam-diam berkata, sekarang saya telah mengambilnya kembali, Jin Ni, Musin, Qing Ying, Huowu, Xian Chen, Jimmy, 6 pedang ilahi Hongmeng. Masih ada 5 pedang atribut tunggal dan 1 pedang pembunuh Hongmeng yang belum ditemukan. 2 dari pedang dewa atribut tunggal harus berada di dinasti Tang Xun saat ini, dan pedang ilahi pembunuh primordial harusnya berada di Istana Jiwa Abadi. Lalu di mana 3 pegangan lainnya? Ketika saya menguji di Tanah Keabadian, ketika saya memasuki jurang Dewa Pemakaman dan menemukan Lord of the Great Desolation, itu memberi tahu saya bahwa ada total 11 orang tua yang mencuri pedang ilahi bersama-sama. Selain 3 leluhur kuno pegunungan hukuman surga, ada Tuoba Chenyuan, Nangong Chongsu, Mu Gufeng, Huang Fulingyun, Tang Zanfeng, Kiliruksu, Huang Fulingyun, Si Hong Rukong, Zhong Wuchang Life. Dan Mengyi berkata bahwa Mu Gufeng adalah leluhur keluarga Mu, dan Tang Zanfeng harus menjadi anggota keluarga Tang. Tang Zanfeng dan Mu Gufeng masing-masing mendapat pedang ilahi Hongmeng pada waktu itu. Keturunan Tang Zanfeng, Tang Yongsheng memimpin orang-orang untuk menghancurkan keluarga kerajaan dinasti Mu Fengseng, dan mengambil pedang suci yang ditinggalkan Mu Gufeng kepada keturunannya. Dengan cara ini, 3 pedang ilahi Hongmeng yang tersisa ditempatkan di tangan Tuoba Chenyuan, Nangong Chongsu, Si Hong Rukong, Kiliruksu, Huang Fulingyun, dan Zhong Wuchangchun, pasti ada 3 keluarga mereka, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.